Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Bunga Mawar Jamaluddin dari Universitas Negeri Makassar dengan jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Baik, pagi ini saya akan menjelaskan beberapa hal penting yang mengenai tentang hakikat dan urgensi identitas nasional. Baik, langsung saja kita ke materinya. Bagi materi yang pertama yaitu hakikat dan urgensi identitas nasional. Bagian A, menelusuri konsep dan urgensi identitas nasional. Konsep identitas nasional dibentuk oleh dua kata. Dasar ialah identitas dan nasional. Kata identitas berasal dari kata identi. Dengan demikian, identitas menunjukkan pada ciri dan penanda yang dimiliki oleh seseorang, pribadi dan pula kelompok. Penanda pribadi misalkan diwujudkan dalam beberapa identitas diri, misal dalam kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, kartu pelajar, dan kartu mahasiswa. Satu lagi identitas penting harus dimiliki oleh setiap warga negara saat ini adalah nomor pokok wajib pajak. Setiap warga negara Indonesia yang telah memiliki penghasilan wajib memiliki nomor pokok pajak sebagai sarana melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, merupakan tanda pengenalan diri dan identitas. Bagian B, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. 1. Lunturnya nilai-nilai luhur dan praktik kehidupan bangsa dan bernegara. Contohnya rendahnya semangat gotong royong, kepatuhan hukum dan kepatuhan membayar pajak, kesantunan dan kepedulian. 2. Nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Contohnya, perilaku jalan pintas, tindakan serba instan, menyontek, tidak disiplin, tidak jujur, dan membuang sampah sembarangan. 3. Rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar, lebih menghargai dan mencintai bangsa asing, lebih mengagumkan prestasi bangsa lain dan tidak bangga dengan prestasi sendiri, lebih bangga menggunakan produk asing daripada produk bangsa sendiri. Bagian C, mendeskripsikan esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia. Mengapa identitas nasional itu penting bagi sebuah negara bangsa? Pada dasarnya, hampir sama dengan pentingnya identitas bagi diri individu manusia. Pertama, agar bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa lain. Apakah kita sudah dikenal oleh bangsa? Maka kita dapat melanjutkan perjuangan untuk mampu eksis sebagai bangsa sesuai dengan fitrahnya. Kedua, identitas nasional bagi sebuah negara bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara bangsa tersebut. Tidak mungkin negara dapat hidup sendiri sehingga dapat eksis. Baik, langsung saja kita masuk ke materi kedua, yaitu dinamika dan tantangan identitas nasional. Bagian pertama, unsur-unsur identitas nasional. Identitas nasional Indonesia merujuk pada suatu bangsa yang majemuk. Kemajemukan ini merupakan gabungan unsur pembentukan identitas, yaitu seperti suku bangsa adalah golongan sosial khusus yang bersifat akretif yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Yang kedua, agama. Bangsa Indonesia yang dikenal sebagai bangga yang agamis dan agama-agama yang tumbuh dan berkembang di Nusantara adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ketiga, kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang. Bagian kedua, faktor-faktor pendukung kelahiran identitas nasional. Faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional bangsa Indonesia meliputi 1. Faktor objektif, faktor geografis, faktor ekologis, dan demografis. 2. Faktor subjektif, faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan dimiliki bangsa Indonesia. Bagian ketiga, fungsi dan urgensi identitas nasional.
Identitas nasional digunakan sebagai paduan pemersatuan dan merupakan pegangan agar bisa mewujudkan cita-cita dan tujuan negara tersebut. Selain itu, identitas nasional digunakan untuk gambaran akan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh negara. Baik, kita masuk ke materi ketiga, yaitu hakikat dan urgensi integrasi nasional. Bagian pertama, makna integrasi nasional. Kita dapat menguraikan istilah dari dua pengertian, yaitu secara etimologi dan terminologi. Etimologi adalah studi mempelajari asal-usul kata sejarahnya dan juga perubahan yang terjadi dari kata itu. Sedangkan terminologi dapat diartikan penggunaan kata sebagai suatu istilah yang telah dihubungkan dengan konteks tersebut. Bagian kedua yaitu jenis integrasi. Menurut integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Integrasi politik dibagi menjadi 5 jenis. 1. Integrasi bangsa menunjukkan pada proses penyatuan berbagai kelompok, budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. 2. Integrasi wilayah menunjukkan pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan berkelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. 3. Integrasi elit massa menunjukkan pada masalah menghubungkan antara pemerintah dengan yang diperintah. 4. Integrasi nilai menunjukkan pada adanya konsensus terhadap nilai yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. 5. Integrasi tingkah laku menunjukkan pada penciptaan tingkah laku yang berinteraksi dan diterima demi mencapai tujuan bersama. Bagian ketiga, pentingnya integrasi nasional, yaitu merupakan hal yang penting bagi pembentukan negara bangsa. Hal ini disebabkan tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja sama. Materi keempat, dinamika dan tantangan integrasi nasional. Pertama, dinamika dan tantangan integrasi nasional pada masa Orde Lama. Sesuai dengan tujuan dari semangat proklamasi kemerdekaan bahwa bangsa Indonesia merdeka, ingin membentuk suatu negara yang berdiri di atas atau satu fondasi semangat persatuan dan kesatuan, sehingga mampu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini itu ditegaskan dalam Pancasila sila ketiga, yaitu Indonesia. Artinya, berangkat dari realitas sejarah bangsa Indonesia yang sangat multikultural, itulah maka bangsa Indonesia mempunyai cita-cita bersama untuk hidup bersama di dalam suatu bangunan rumah yang disebut dengan Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Bagian kedua, dinamika dan tantangan integrasi nasional pada masa Orde Baru. Integrasi timbul melalui proses integrasi dan komunikasi yang insentif, dalam arti kelompok-kelompok yang terhimpun menjadi satu kesatuan yang membentuk jaringan-jaringan komunikasi dengan cara represif, karena berhubungan dengan sosialisasi dengan nilai-nilai sosial budaya yang menjadi konsensus bersama, pemberian perilaku bersama, pemberian kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam pembangunan di segala bidang, serta adanya ikatan fungsional dalam kelompok-kelompok yang terhimpun dalam satu kesatuan. Bagian ketiga, dinamika dan tantangan integrasi nasional pada masa reformasi saat ini. Tantangan dari dimensi vertikal dan horizontal dalam integrasi nasional Indonesia tersebut semakin tampak setelah memasuki era reformasi tahun 1998. Konflik horizontal maupun vertikal sering terjadi bersamaan dengan melemahnya otoritas pemerintah di pusat. Baik, kita masuk ke materi kelima,
yaitu hakikat dan urgensi konstitusi integrasi nasional. Pertama, perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia, yaitu inilah alasan mengapa diperlukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia, yakni untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar memerintah dengan sewenang-wenang. Konstitusi juga diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara. Bagian kedua, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia, yaitu konstitusi pada dasarnya adalah sebuah bentuk dari hukum dasar tertulis yang dimana akan lebih sering dianggap sebagai undang-undang dasar sehingga akan menjadi sebuah perangkat tertulis dan tidak tertulis untuk melakukan pembangunan dari kewajiban, kekuasaan, dan fungsi dari institusi pemerintah. Bagian ketiga, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Melihat kembali perjalanan sejarah Indonesia merdeka, ternyata sudah banyak terjadi dinamika ketatanan negara seiring berubahnya konstitusi atau undang-undang dasar yang diberlakukan setelah ditetapkan 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan Undang-Undang NKRI 945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Dengan segala keterbatasan, mengapa demikian? Bapak Soekarno sejak awal telah mengatakan bahwa Undang-Undang 1945 merupakan undang-undang kilat yang akan terus disempurnakan pada era yang akan datang. Baik, materi ke-6 yaitu dinamika dan tantangan konstitusi negara Indonesia. Pertama, hakikat dan fungsi konstitusi. Konstitusi adalah sistem ketatanegaraan yang berupa peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan bersama untuk mengatur pemerintah suatu negara menurut Jimli Asiki dalam Yunarno 2008. Konstitusi memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. 1. Fungsi penentu atau pembatas kekuasaan negara. 2. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antara organ negara. 3. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ dengan warga negara. 4. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Bagian kelima, fungsi penyalur atau pengalih wewenang dari sumber kekuasaan yang asli dalam demokrasi adalah rakyat kepada organ negara. Bagian kedua yaitu sejarah lahirnya Undang-Undang Dasar 1900 sebagai konstitusi negara. Sejarah lahirnya Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Undang-Undang Dasar memegang peranan yang penting bagi kehidupan suatu negara. Terbukti dari kenyataan sejarah NKRI sendiri ketika pemerintah militer Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia melalui Perdana Menteri Koiso yang diucapkan pada tanggal 7 September 1944. Maka dibentaklah badan yang bernama Dokuritsu Chokusai, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI. Bagian ketiga, tantangan pelaksanaan Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi Indonesia. Konsekuensi dari supremasi konstitusi dan hierarki perundang-undangan dalam suatu sistem hukum. Maka perubahan konstitusi mengharuskan adanya perubahan terhadap perundang-undangan serta pelaksanaannya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebih mohon maaf. Demikian akhir presentasi saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan barusan adalah awal untuk kita menerjang
badai kehidupan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.